Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Minggu tanggal 12 Januari 2025, gereja merayakannya sebagai pesta pembaptisan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mendalami makna pembaptisan Tuhan, makna pembaptisan Yesus dalam permenungan kita hari Minggu ini. Saya mengajak kita mengawali dengan mendengarkan kutipan Injil Lukas bab 3 ayat 15 sampai 16, dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yohanes tampil di sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes. Kalau ia adalah Mesias. Karena itu, Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembaptisan merupakan sebuah peristiwa kelahiran kembali atau lahir baru sebagai anak Allah. Oleh karena itulah dalam tradisi Katolik, mereka yang dibaptis hendaknya mempunyai nama baru yang menunjukkan identitas baru. Dengan dibaptis, seseorang secara resmi dimasukkan dalam persekutuan gerejawi yang berhak untuk mendapatkan juga pelayanan gerejawi. Pembaptisan juga merupakan peristiwa pengampunan dosa. Karena itu baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Dengan baptisan seorang Kristiani dinyatakan mati terhadap dosa agar dapat hidup untuk Allah. Saudara-saudara umat beriman terkasih, hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Pertanyaannya justru saudara-saudari, mengapa Tuhan Yesus harus dibaptis? Dan apa makna di balik pembaptisan Yesus itu? Kita ingat saudara-saudari bahwa Yesus dibaptis tidak secara khusus, hanya dia sendiri yang dibaptis. Dia dibaptis dengan bersama banyak orang lain yang bertobat, yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi kemudian sekali lagi muncul pertanyaan, mengapa Yesus perlu dibaptis? Mengingat baptisan Yohanes adalah baptisan tobat. Kita ingat saudara-saudari, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Lalu ada orang yang kemudian mengambil kesimpulan, kalau demikian berarti Yesus juga berdosa. Padahal kitab suci mengatakan bahwa ia sama dengan manusia dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Lalu kenapa Yesus perlu dibaptis? Saudara-saudara, dua hal ini barangkali bisa kita renungkan mengapa Yesus perlu dibaptis, atau mengapa Yesus memberi dirinya dibaptis. Pertama saudara-saudari, Yesus yang tidak berdosa memberi dirinya dibaptis dengan baptisan pertobatan sebagai bentuk solidaritasnya dengan seluruh umat manusia yang bertobat.
bentuk solidaritasnya. Artinya saudara-saudari adalah bahwa Dia adalah Allah yang maha tinggi. Tapi Dia mau merendahkan diri, turun ke tengah dunia, menjadi manusia. Merendahkan diri sedalam-dalamnya untuk menyelamatkan manusia. Maka dengan turut dibaptis di sana, Yesus mengangkat manusia berdosa menjadi anak-anak Allah. Sebuah perendahan diri yang luar biasa. Ini poin pertama saudara-saudari yang layak kita renungkan dan pahami mengapa Yesus dibaptis. Itu adalah tanda solidaritasnya dengan semua manusia yang berdosa. Yang kedua saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pembaptisan Yesus juga merupakan pemakluman identitasnya yang sejati, yaitu sebagai anak Allah. Maka peristiwa Natal yang belum lama ini kita rayakan saudara-saudari, itu adalah peristiwa di mana anak Allah yang maha tinggi rela merendahkan diri menjadi manusia untuk kembali mengangkat manusia dari dosa, kembali menjadi anak-anak Allah. Pemakluman identitas Yesus sebagai anak Allah, saudara-saudari, dinyatakan oleh Allah sendiri dengan perantaraan Roh Kudus. Dengan seruan, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sebuah proklamasi, sebuah pernyataan dari Allah sendiri dalam Roh Kudus mengenai identitas Yesus sebagai anak Allah, anak kesayangan Bapa. Tentu saja saudara-saudari lengkap dengan segala konsekuensinya, termasuk dalam melaksanakan kehendak Bapa sampai mati di kayu salib. Sebab sejak dibaptis, Yesus memulai karya publiknya mewartakan kerajaan Allah. Dari sana Dia harus berhadapan dengan tantangan, baik dari para pemimpin agama maupun dari pemimpin atau penguasa politik. Tapi untuk melaksanakan kehendak Allah, Dia maju terus pantang mundur sampai penyerahan dirinya yang total di atas kayu salib untuk menyelamatkan Anda dan saya. Ini dua makna saudara-saudari, bentuk solidaritas Yesus dengan orang berdosa dan pemakluman identitasnya sebagai anak Allah. Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pesta pembaptisan Yesus ini mengingatkan akan pembaptisan kita masing-masing. Melalui pembaptisan saudara-saudari kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Sungguh luar biasa bahwa Allah mau menjadikan kita manusia berdosa sebagai anak-anaknya yang menjadi ahli waris kerajaan Allah, ahli waris keselamatan. Dan konsekuensi dari baptisan kita masing-masing menjadikan kita anak-anak yang terkasih, yaitu tidak lain adalah melaksanakan kehendak Allah di dalam hidup kita. Identitas baru kita sebagai anak-anak Allah yang dibaptis mengangkat jati diri kita sekaligus menuntut kita agar semakin rendah hati, semakin melaksanakan kehendak Allah. Seperti Yohanes Pembaptis, saudara-saudari, kita merasa tidak layak meskipun Allah telah menyatakan kehendaknya untuk menjadikan kita anaknya. Kerendahan hati inilah yang menjadi kekuatan iman kita sebagai para pengikut Kristus. Untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia sebagai konsekuensi dari baptisan kita masing-masing. Moga-moga saudara-saudari kita disadarkan akan konsekuensi baptisan untuk hidup sebagai anak Allah. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Maka mari saudara-saudari kita merayakan
sekaligus memaknai pesta pembaptisan Yesus atau pesta pembaptisan Tuhan ini sebagai kesempatan untuk introspeksi diri. Bagaimana kita menghayati janji-janji baptis kita. Bagaimana kita menghayati konsekuensi dari baptisan kita yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau boleh mengangkat kembali kami dari dosa menjadi anak-anak-Mu melalui pembaptisan kami masing-masing. Kami bersyukur secara luar biasa justru karena Engkau sendiri memberi diri dibaptis meskipun tidak berdosa, sebagai tanda solidaritas-Mu untuk kami manusia berdosa. Kuatkan kami agar kami mampu menghidupi, menghayati